Sekali lagi shalom. Shalom. Pujikan nama Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan kasih Kristus saya undang kita semua bangkit berdiri.
setiap apa yang Kau sudah lakukan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan, biarlah Engkau saja Tuhan yang dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Masih semangat? Amin. Semangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya.
mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Sebelum kita terima firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Allah yang bangkit dari kematian dan hidup mengalahkan maut. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Untuk pagi hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu melalui firman yang akan Kau sampaikan ya Tuhan. Mohon Tuhan penyertaan-Mu yang terus-menerus
dan juga berilah kami pengertian yang dari Engkau, sehingga kami benar-benar bisa menjadi orang percaya yang sesuai dengan yang Kau hendaki, sesuai di dalam firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Ya. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, pagi hari ini saya ulangi ya, dalam arti karena ini penting sekali saudara ya. Sebelum kita benar-benar mengerti dasar dari firman ini ya, dasar ini kita selanjutnya susah sekali ya, nggak ketemu dengan apa yang Tuhan kehendaki ya, apa yang Tuhan kehendaki terhadap kita yang orang-orang yang mengaku percaya dalam namanya. Nah, demikian saudaraku. Jadi perhatikan dengan baik ya. Kekristenan, ya, saudaraku, adalah tentang satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Memang, saudara, melalui para nabi, Tuhan mewariskan Alkitab ini. Ya, betul ini. Ini ditulis kira-kira dalam tenggang waktu 1500 tahun oleh para nabi dan para rasul. Ya, benar sekali. Tapi ingat ya saudaraku, yang Tuhan kehendaki adalah hubungan saudara dengan pribadinya saudara. Ya, jadi jangan sampai kita salah saudara. Ya, jangan sampai kita salah. Fokus kita hanya kepada firman ini, saudara. Ya. Padahal firman ini, Alkitab ini, tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Kristus yang adalah Allah turun ke dunia, ya, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi Alkitab ini tujuannya adalah Tuhan Yesus Kristus ya, yang ya di zaman perjanjian lama baru nubuat ya, belum terjadi ya. Tetapi setelah adanya Yesus datang ke dunia dan mati serta bangkit di kayu salib, nubuat itu sudah digenapi saudara. Nah, inilah yang sering kita salah ya. Dikiranya kita seperti yang lain ya, mengutamakan sekali ini, memang ini benar, nggak salah saudara, yang harus diutamakan. Tapi sebetulnya di dalam ini tujuannya menunjukkan kepada Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus, dengan dasar kasihnya yang tanpa pamrih, mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, mengalahkan maut, dan saat sekarang ada di surga, serta mengutus Roh Kudus ke dunia. Barang siapa percaya akan menerima Roh Kudus itu ya. Jadi namanya percaya itu adalah menerima Roh yang telah bangkit dari kematian. Jadi Alkitab ini sebetulnya menunjukkan ini, menunjukkan Yesus yang telah mengalahkan maut, bangkit dari kematian itu, yang sekarang ada di dalam hati orang percaya. Jadi percaya kita harus seperti itu. Ya, bukan sekedar percaya di mulut, Tuhan baik, mukjizat, sakit penyakit bisa disembuhkan, kanker stadium 4 sembuh, mau bangkrut nggak jadi, dan sebagainya. Ya, memang Tuhan itu maha kuasa, nggak salah saudara. Tapi itu baru suatu bonusnya saudara. Tujuan utama adalah Yesus yang mati menebus dosa kita dan
bangkit dari kematian sekarang ada di dalam hati kita. Nah inilah yang penting sekali saudara. Kalau enggak belum menerima atau belum mengerti atau belum menerima ya alur daripada ini ya kehendak Tuhan ini, kita akan menjadi orang Kristen yang agamawi saudara ya. Memang semangat baca firman, semangat doa ya. Tapi bagi Tuhan yang penting kita percaya dulu, klik dulu amin, dia ada di dalam aku ya. Dia di dalam kita ini apa tujuannya? Tujuannya supaya punya hubungan saudara ya. Bisa komunikasi ya. Memang komunikasi salah satu yang terutama itu melalui firman ya. Bisa juga melalui mimpi, melalui penglihatan dan lain-lain saudara. Tetapi yang paling pokok adalah tidak boleh lepas atau menjauh daripada firman Tuhan ini, logos ini ya. Karena di dalam kekristenan ada firman logos, yaitu yang sudah tertulis ini, dan juga ada firman yang rema, artinya firman yang diberikan kepada seorang tertentu, keadaan tertentu, dan saat tertentu. Nah inilah yang kita kejar saudara, komunikasi langsung dengan Tuhan kita. Baru di situ nanti Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia firman logos ini saudara ya. Jadi ini harus diperhatikan. Dan untuk bisa mengerti ini ya saudara, kita ini harus percaya dulu lahir baru, namanya lahir baru ya. Maka karena kita sudah punya roh Allah, saat mendengar itu bergairah saudara ya, mulai terbuka. Oh ternyata begitu ya, ada roh Tuhan. Nggak ada istilah ngantuk saudara, bener, karena sudah terjadi connect. Tahu ya saudaraku, jadi ada gairah ya. Begitu besar kasih Allah, dia telah mati bagiku. Ini demikian yakin ya. Jadi nggak ada istilah terus ngelantur ya. Memang ini semua juga harus ada suatu proses ya, tapi nanti kelanjutannya itu ada suatu kemajuan ya. Bergairah ya. Bergairahnya itu bukan karena riku dengan gembalanya atau karena takut dihukum saudara, tapi karena menghargai dan merasa kasih Kristus yang demikian besar yang telah dia nyatakan dengan penebusan dosaku. Yang saya ini bobrok dulu, kacau hidupnya dan sebagainya, oleh darah penebusannya itu sekarang aku telah dikuduskan dan ada jaminan kekekalan. Nah syukur inilah yang menjadikan kita bergairah saudara ya. Kalau belum ya, kalau kita salah, dikira asal percaya terus baca firman ya, akhirnya nggak ketemu saudara, karena prosedurnya salah. Harusnya percaya kan terima, amin, terima. Nah ini adalah surat cinta, dan apa yang kehendaki Tuhan itu ada di firman ini. Maka kita baca, tapi fokusnya aku harus sudah klik dulu dengan Tuhan ya, jangan kebalik saudara. Nah ini dilambangkan seperti surat cinta saudara ya, Alkitab ini ya. Jadi dengan tulisan yang sama ya, misalkan ada seorang suami ya mengatakan aku mencintai engkau ya. Nah ada dua orang, yang satu ditanggapi cintanya, yang kedua tidak ditanggapi. Beda sekali ya. Yang menanggapi itu benar-benar bergetar bahwa ini benar-benar kata-kata yang menggetarkan hatiku. Kenapa? Ada respon terhadap kasihnya atau cintanya ya.
Jadi saudaraku, ya, saya ulangi lagi, apabila kita saat kebaktian atau saat membaca firman atau sungkan berdoa berhubungan Tuhan, itu bisa-bisa kita salah, saudara. Dikira kita ini seperti umumnya, ya, yang utama adalah logos ini. Salah, yang utama adalah klik dengan Tuhan, saudara. Ya, ini penting sekali. Kalau nggak ketemu, saudara. Ya. Saya juga dulu senang sekali waktu belum disadarkan Tuhan, senang baca, saudara. Wah, namanya buku saya banyak sekali. Ya. Tapi nggak nyambungnya ke duniawi, diberkati, semakin maju usahanya. Wah, macam-macam. Selalu arahnya kepada untukku dan untukku. Dulu, saudara. Ya, setelah Tuhan sadarkan, sekarang baru mengerti. Ya, sebetulnya kekristenan itu bukan tentang manusia, tetapi tentang Tuhan yang dasarnya kasih yang demikian itu luar biasa, turun ke dunia, ya, mati di kayu salib dan bangkit. Kenapa seperti itu? Kenapa Tuhan harus mati? Yang lain kan tidak ada yang mati, ya, mati dan bangkit. Yang lain adanya mati. Ya, kalau kita percaya Tuhan kita mati dan bangkit, kenapa harus bangkit? Ya, karena dia ngerti, ya, tanpa kebangkitannya dia kan tidak mungkin masuk ke dalam hati kita. Nah, dengan masuk ke dalam hati kita tujuannya supaya ada hubungan, ya. Dan saat hubungan semakin dekat, suatu saat tertentu dia menyadari sekali bahwa dia rindu, ya, untuk menjalankan hidupnya, ya, yang ada di dalam kita, untuk menjalankan hidup di dunia ini. Saat itulah saat kita baca firman, dia akan menjelaskan dengan jelas. Ya, semakin baca semakin semangat, saudaraku, bukan semakin ngantuk. Dan saat kita mempraktekkan bukan dengan kekuatan sendiri, ya, tetapi mengizinkan Dia yang sudah ada di dalam kita untuk mewujudkan kehendaknya atau tindakannya melalui kita, baru bisa mempraktekkan firman Tuhan ini. Ya, jadi bukan dibaca langsung dipraktekkan, dibaca dipraktekkan. Nggak bisa. Kalau bisa, Tuhan Yesus nggak perlu mati dan nggak perlu bangkit, saudara. Cukup meninggalkan Alkitab ini. Ya. Tapi dia ngerti nggak mungkin bisa manusia, karena pada dasarnya manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah mewarisi sifat dosa yang diwariskan oleh Adam saat dia di Taman Eden jatuh dalam dosa. Ya, dosanya apa? Bukan membunuh, bukan berzina, bukan berjudi, saudara. Dosa Adam itu adalah tidak mau hubungan dengan Bapa, bisa melakukan segala sesuatu dengan kemauan sendiri, baik yang baik maupun yang jahat, bisa menentukan sendiri, saudara. Itulah kejahatan yang diturunkan oleh Adam di Taman Eden itu sampai hari ini. Ya. Nah, kita sedang diubahkan, ya, dengan kebangkitan Kristus. Kita dilepaskan daripada dosa Adam itu yang tidak mau berserah kepada Bapa surgawinya, ya, tetapi dengan kemauan sendiri yang dikiranya baik. Yang penting saya bisa sendiri, nggak usah bersandar kepada Bapa. Ya. Dan Yesus turun ke dunia tujuannya mengembalikan hubungan, ya, yang putus dan terhalang itu karena kita mewarisi sifat yang tidak mau bersandar, tidak mau hubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi pagi hari ini kita diingatkan lagi. Sebetulnya diulang-ulang ya kurang lebih begitu, saudara. Ya, saudara boleh sekolah bertahun-tahun, ya, boleh membaca, ya, tapi kalau belum mengerti rumus ini, ya
loyo terus Kristennya, saudara, ya. Nggak hidup, saudara, nggak hidup. Ya. Salah satu tandanya semakin baca, semakin berdoa, semakin dekat sama Tuhan, ya. Dan semakin melepaskan, ya, hak ego kita, bukan melepaskan ego kita, semakin terlarut, saudara, semakin aku menghargai karyanya di kayu salib. Dan nanti dalam kehidupan, ya, apa yang kita perlukan dan sebagainya itu secara materi Tuhan yang akan mencukupkan, ya, malah berlebihan, saudara. Nah, itulah, saudara, yang jangan sampai kita salah, ya. Kalau salah, sampai kapanpun kita nggak akan bisa klik, ya. Jadi yang penting ini hubungan dulu, ya, saudaraku. Saudara nanti mulai berdoa, ya, apa yang tadi saya dengar khotbah ini, ya, harus bagaimana Roh Kudus, ya. Nah, nanti Tuhan pasti menjawab, karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Amin. Nah, itu. Saya perlu bersaksi, ya, saudaraku, bahwa Tuhanku, ya, Tuhan kita semualah, tapi dalam kesaksian ini aku pernah mengalami seperti itu. Pada tahun 1970, nah ini kesaksian ini, ya, bahwa Tuhanku hidup dan bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Saat saya masuk pertama ke sekolah itu, yayasan Kristen, saudara. Nah, kepala sekolahnya datang, ya, mengumumkan bahwa ini sekolah yayasan Kristen. Nah, pada prinsipnya ada ajaran, ya, yaitu tentang Kristus, ya, keselamatan itu. Jadi saudara-saudara harus disiapkan, ya, memang tidak maksa, tapi kami di sini ada pengajaran agama Kristen. Nah, terus waktu itu kepala sekolahnya bertanya ini, saudara, siapa yang tidak percaya adanya Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan? Saya berdiri, saudara, langsung angkat tangan dan berdiri, ya. Saya tidak percaya. Kaget kepala sekolah itu. Loh, kenapa nggak percaya? Ya nggak bisa dibuktikan, ya. Loh, kalau ada kota New York itu, kamu percaya nggak? Percaya. Loh, apa pernah ke sana? Ya belum. Tetapi saya percaya kalau ada uang pasti sampai. Ya, oke, kalau begitu. Terus kepala sekolah itu ngomong begini, ya. Oh, sebelum ngomong begitu, kepala sekolah ngomong begini, saat ini Tuhan, sebelum ngomong begitu saya ngomong begini dulu urutannya, ya. Kalau memang benar sesuai di Alkitab bahwa Yesus hidup, pasti dia mestinya bisa mendengar apa yang saya ungkapkan, ya. Dan dia pasti bisa ngomong ke saya, ya. Karena ditulisnya kan Allahku Allah yang hidup, ya. Nah, kalau seperti itu saya percaya, ya. Kalau enggak, mau katanya hidup, kalau enggak bisa ngomong berarti ya enggak hidup, gitu. Wah, itu kepala sekolahnya ini ngomong begini. Oke. Saat ini Tuhan dengar, ya, Tuhan dengar. Saya ngomong, ya, betul, bahwa kalau memang benar Yesus adalah hidup, dia pasti bisa, ya, bicara dengan aku. Dan pada saat itu aku mau sungguh-sungguh percaya, karena Alkitab ini tidak bohong. Hidup sih bisa komunikasi, betul kan? Karena hidup kan bisa komunikasi. Ya kalau nggak bisa, karena dari dulu saya ngertinya baca tok, nggak hidup. Nah ini gimana supaya hidup? Kalau bisa, saya percaya, saya sungguh-sungguh. Ya, kepala sekolah ngomong begitu. Ya, saat ini juga Tuhan dengar, Tuhan yang hidup dengar. Oke, cukup. 23 tahun kemudian, saudara, benar-benar, saudara,
Tuhan hidup, menunjukkan dirinya hidup. Betul, ini kesaksian saudara. Jadi saudara pun boleh berdoa sama Tuhan. Gimana caranya? Supaya nggak cuma ikut-ikutan. Bagaimana caranya Tuhan hidup bisa saya yakin? Nah, suatu hari adik saya pulang ke rumah. Ya biasa, kita belum menikah, masih dalam keluarga besar. Ngomong begini, kok itu di sebelah ada gereja baru. Itu gerejanya itu pak itu ya, saya nggak usah sebutkan, tetangga itu ya. Nah, itu di garasi. Tuhan hadir. Masa iyalah? Iya, sungguh. Percaya saja, ke sana saja minggu besok. Nah, hari Sabtu ngomong lagi, sungguh kok Tuhan hadir. Jadi saya berangkat. Ya, api ora istilahnya, ya enggak. Apa benar Tuhan hidup? Saya mulai teringat kata-kata itu 23 tahun yang lalu, bahwa bila Tuhan hidup, dia bisa menunjukkan bahwa dia hidup. Kepada saya dia bisa menunjukkan. Saya berangkat, udah jauh kira-kira dari sini ke pintu itulah, pintu sana. Nah, gereja baru itu, benar saudara, ya, saya masuk ke halaman itu, di pintu itu, langsung bergetar saudara, hancur hati, langsung di situ lemes saudara, melemporok, menyembah dia. Waduh Tuhan, luar biasa. Terus Tuhan singkapkan ya kata-kata saya, ketidakpercayaan saya, ya, tunjukkan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Disitulah saya hancur, saudara. Waduh, luar biasa ya. Ya. Jadi saat ada khotbah sekolah, saya di belakang terus nangis, saudara. Luar biasa, Tuhanku hidup. Saya sekarang percaya bahwa Engkau hidup. Mohon Tuhan terus berbicara, ya, menuntun aku, ya, yang keras kepala ini. Karena saya dasarnya di sekolah Tionghoa dulu tidak percaya Tuhan, ya, percayanya diri sendiri, harus pinter, ya, harus sekolah, harus pinter, ya, harus bisa mengubah dunia. Tuhan-Tuhanan tidak perlu. Dulu sekolahnya begitu, sebelum sekolah di Kristen, ya, di sekolah Tionghoa begitu. Karya-karya sains yang penting, bukan Tuhan-Tuhanan. Ya. Sejak itulah, saudara, bahwa aku percaya penuh, ya, bahwa Tuhanku hidup. Ya. Sejak itulah Tuhan banyak bicara, ya, banyak ngomong, ya, baik lewat firman, lewat mimpi, dan seterusnya. Maka suatu saat, ya, bertahun-tahun kemudian, ya, melalui masalah yang saya hadapi, saya semakin intim dengan Tuhan dan semakin percaya, dan akhirnya menjadi hamba Tuhan. Saya menjadi hamba Tuhan, ya, saudaraku, bukan tujuan hidup saya sebetulnya. Ya, tujuan hidup saya ini menjadi pengusaha yang sukses, saudara. Ya, bukan hamba Tuhan, bukan pendeta. Ya, saya mau melepaskan usaha saya menjadi hamba Tuhan karena ingin bersaksi, saudara, ya, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu hidup, saudara. Ya, dan Dia demikian mengasihi kita. Itu aja kesaksiannya, saudara. Nah, sampai hari ini, ya, kalau nanti, ya, kita diberi kesempatan, sering ketemu, sering saudara mendengarkan khotbah saya, ya putar-putar itu saja, saudara. Ya, dasarnya kasih Allah, dan Allah itu hidup dalam Kristus Yesus, saudara. Ya. Teristimewa, saudara, saat kita dalam suasana tergenting, ya, suasana stres, tegang, ya, maupun dalam suasana sukacita, benar-benar, ya, benar-benar Tuhan hidup. Ya. Mungkin saudara masih muda, ya, belum begitu, ya, mengalami hal-hal yang menegangkan atau gimana lah, ya, begitu. Tapi percayalah, ya,
Tuhan kita hidup, saat kita menghadapi ya, hal-hal yang di luar kemampuan kita, berserulah kepada Tuhan Yesus yang hidup dan Dia akan menjawab. Pasti. Ya, bukan kata orang. Saya ngalami, saudara. Ya, sampai hari ini seperti itu. Jadi setelah itu baru mulai senang baca firman. Saudara. Ya sudah, amin. Ya hidup di dalam aku di dalam Dia. Rindu semakin tahu sebetulnya apa yang Dia kehendaki. Mulai baca. Ya, baru bunyi suara ya, di dalam hati sana bisa menerangkan. Dahsyat sekali. Itulah ya kelebihan kita ya, luar biasa. Saudara pengen seperti itu? Pengen kan? Iya. Harus mulai. Tuhan kita bukan Tuhan yang sulit-sulit, bukan. Tapi sungguh-sungguh loh. Doanya sungguh-sungguh. Aku benar-benar rindu. Katanya hidup ini kan firman hidup, Allah yang hidup kan ada. Saudara kan pernah dengar ya? Nah, bangkit dari kematian kan hidup, mengalahkan ngomong, saudara, bicara, ya, pasti dijawab. Ya, bukan sekedar percaya ikut-ikutan orang tua, ya, ikut-ikutan teman, bukan, harus pribadi. Ya, secara pribadi, ya, betul-betul amin. Tuhan Yesus mati bagiku dan bangkit sekarang ada di dalam aku. Dan Dia menghendaki hubungan. Ya, Dia ada di dalam kita. Bukan didiamkan begitu saja, bukan. Menghendaki terjalinnya hubungan, komunikasi. Yaitu salah satu alatnya adalah Alkitab ini. Jadi ini bukan yang utama. Yang utama hubungan pribadi dulu. Betul? Ngerti ya maksudnya ya? Seperti kita dapat surat dari suami ya atau pacar laki-laki atau gimana lah itu seperti itu ya, memang suratnya perlu kita baca, nggak salah ya, memang bergetar, oh nah sini surat dari pacar saya atau dari suami saya ya. Tapi ingat, jangan fokusnya kepada surat ini, tapi fokusnya kepada pacar saya atau suami saya yang sementara ini mungkin dia sedang ada di Semarang atau di Jakarta. Saya baca, tapi bacanya hatinya kepada suami itu. Ngerti maksudnya saudara? Ini penting sekali. Kalau enggak ketemu-ketemu saudara. Ya. Itulah sebetulnya kekristenan kita. Ya. Sederhana, tapi ini bisa seumur hidup. Kalau salah nggak ketemu-ketemu. Ya, tapi kalau mulai hari ini buka hati dan saya katakan di sini ada keraguan, kebingungan, nggak jelas, tanya. Allah kita Allah yang hidup. Memang bukan berarti segampang itu, tapi ada suatu usaha nanti pasti dijawab. Dijawab. Itulah menjadi Kristen ini hidup. Ya, hidup benar-benar. Dan saya sebagai hamba Tuhan yang diutus ke tempat ini ya, rindu sekali ya supaya saudara-saudara dalam Kristus ini semua benar-benar klik dengan Tuhan ya, klik dengan Tuhan, itu aja, yang lain enggak ya, itu aja satu. Nah tuh, kemanapun saya khotbah ya itulah ya, karena Tuhan menghendaki demikian, hubungan dulu ya, hubungan ini ya harus dipercayai dulu bahwa aku ada di dalam dia, dia di dalam aku ya. Nah baru mulai. Sekali lagi saudara mungkin bingung, gak apa-apa saudara, Tuhan juga ngerti saudara. Tapi saudara ada kerinduan untuk pengen deket, mulai tanya ya, mulai
Nah, mulai ya bertanya kepada Tuhan secara langsung, ya. Nah, mungkin saudara bingung, apa iya ya, biasanya saya kan lebih mengutamakan hamba Tuhan, pendetanya, ya. Secara organisasi benar, saudara, ya. Memang ya seorang hamba Tuhan ya selayaknya lah ya ditanyai, tetapi saudara, kalau di Yeremia ya, saya buka sekarang, saudara. Inilah fasilitas orang yang percaya, ya. Ini Yeremia ya, sebagai penutup, saudara, saya bacakan ya. Sesungguhnya ya, Yeremia 31 ayat 31 ya. Ini kitab Yeremia ini ditulis di saat perjanjian lama. Yesusnya belum datang dan belum mati, belum bangkit ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru ya. Perjanjian baru ini akan ya, belum terjadi, dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan mereka, Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi Alkitab, firman ini, saudaraku, dengan jelas ya, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi ini sudah terjadi atau belum? Dulu waktu ditulis kan belum terjadi, soalnya akan datang waktunya. Waktu Yeremia hidup nulis, dapat ilham dari Roh Kudus menulis firman ini belum terjadi ya. Nah terus ayat 32 2-3, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan ya. Jadi disebutkan perjanjian yang akan datang, yaitu sekarang ini perjanjian baru, bukan seperti zaman dulu perjanjian lama. Karena apa? Perjanjian lama telah gagal ya. Saat dulu Tuhannya di luar. Ini kan, ini pada waktu aku memegang tangan mereka. Misalkan saya nuntun Melvin atau Bang Kris ya, saya tarik dituntun, kan berdua, dua pribadi, betul kan? Nah, gagal. Makanya kalau nggak klik dengan Tuhan dulu, langsung baca firman, gagal. Perjanjian lama sudah jelas ngomong gagal. Nah, sudah gagal kan? Nah, ini perjanjian yang keluar dari tanah Mesir. Maka saat berdoa ya saudara, bayangannya itu jangan Tuhannya di sana, ya, harus di sini sudah. Amin. Percaya Tuhan ada di dalam hatiku. Aku bersyukur, Tuhan bersyukur. Ya. Kalau pikirannya masih di sana Tuhannya, berarti kita masih ke perjanjian lama, pasti gagal. Ya, ini jelas sekali. Ya, teruskan 33. 2-3. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka
dan menulisnya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Metodenya berubah, Allahnya sama, metodenya berubah. Tadi menuntun, sekarang ini ya, firman apa? Aku akan menaruh Tauratku ya dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ya, jadi Taurat ya, ini firman. Ya, firman menjadi manusia Yesus Kristus masuk ke dalam batin kita. Ya, metode barunya itu masuk ke dalam hati kita. Ya, baru bisa berhasil. Kalau tadi dituntun, ya sekarang masuk ke dalam hati. Makanya kekristenan itu dilambangkan sebagai anak atau sebagai mempelai, ya kan, masuk dalam hidupnya. Kayak Pak Kris dengan istri, anak kan menyatu. Walaupun Pak Kris dekat dengan saya, tetap ada gap. Ya ini mestinya begitu manusia. Tapi dengan istri apa anak itu tidak ada gap, menyatu. Kita ini seperti itu, makanya disebutkan kita mempelai Kristus atau sebagai anak Allah, kan begitu sama. Bukan hamba lagi, ya. Nah, selanjutnya ya menuliskan dalam hati. Jadi sekarang ada Kristus di dalam sini. Terus 34 2, 3 dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya. Jadi walaupun saudara baru percaya ini sekarang, Tuhan ngomong, ya, dia mempunyai kerinduan ingin kenal, ya, bukan hanya teori, kenal langsung ini saudara, ya, nggak usah yang pusing-pusing, ya, kenal ini, mulai ada hubungan saudara, ya, mulai hubungan, walaupun besar kecil ini ya semua, ya, bukan lebih senior lebih hebat, bukan, memang makin senior ya makin pengalamannya banyak, tapi akses untuk hubungan Tuhan sudah berikan kepada setiap orang percaya. Dilambangkan sebagai tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Jadi dia bisa keluar dan kita bisa masuk, ya. Ada suatu interaksi. Nah, kenapa begitu? Karena dasarnya Yesus telah mengampuni kesalahan kita dan tidak lagi mengingat dosa kita. Kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Maka kita diberi hak untuk masuk ke dalam hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Ya, tapi yaitu sekali lagi untuk tahu lebih banyak, baca firman dan berdoa, berpuasa. Tapi intinya harus klik, amin dulu bahwa Tuhan ada di dalam aku. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, ya. Saya harapkan saudara-saudara semua benar-benar bisa menerima. Dan kalau masih bingung, silahkan. Tuhan memberi kesempatan supaya kita kenal Tuhan secara pribadi. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita tutup persekutuan pada pagi hari ini, kita berdoa. Segala puji hormat hanya bagi Engkau ya Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut dan hidup kekal selama-lamanya. Dan sekarang ada dalam hati kami orang yang percaya dalam nama-Mu. Kami bersyukur untuk itu semua.
Dan sebentar Tuhan, kami juga akan menutup persekutuan ibadah pagi hari ini. Sebelumnya hamba mohon agar Engkau bicara langsung kepada anak-anak-Mu di tempat ini secara pribadi ya Tuhan. Seperti Engkau berbicara kepada hamba-Mu ini, hamba mohon Engkau pun mau berbicara kepada mereka yang rindu akan mengenal Engkau secara pribadi ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk itu semua. Dan sebentar kami menutup persekutuan ibadah pagi hari ini dan kita terima berkat Tuhan. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri untuk terima berkat. Angkat kedua tangan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dengan iman katakan amin.